Bersama kami menjayakan negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Terima kasih kepada teman-teman dari Komsat kami Untidar Magelang yang telah memfasilitasi perjumpaan majelis ilmu kita pada siang hari ini. Niat kita adalah sama-sama mencari ilmu. Baik, tema pada siang hari ini adalah tentang sejarah, ya, tentang mengenal sejarah dan potensi Indonesia, kemudian membaca Indonesia dari isyarat Al-Quran. Gitu. Jadi ini adalah tema yang diminta kepada saya untuk didiskusikan pada siang hari ini. Nah, untuk itu, seperti biasanya, saya berharap kepada teman-teman, harapan saya adalah teman-teman sudah pernah membaca buku terkait dengan sejarah, gitu ya. Apa saja, entah itu Api Sejarah, entah itu The History of Java, atau buku-buku sejarah yang lain, baik itu yang sudah diputuskan sebagai mantuba atau belum, agar hari ini kita memiliki fondasi lah sedikit-sedikit untuk mendiskusikan apa yang akan kita bincangkan pada siang hari ini. Ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan memulai diskusi atau bincang-bincang sejarah kita di siang hari ini melalui akhir dari surat Yusuf. Akhir surat Yusuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Yusuf mulai dari awal sampai akhir berisi tentang sejarah atau berisi tentang rentetan-rentetan peristiwa yang terjadi kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab." Maka haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Di dalam ayat ini Allah menegaskan demikian, laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh telah ada di dalam kisah mereka, artinya kisah-kisah terdahulu yang terjadi sebelum Nabi Muhammad dan diceritakan kepada Nabi Muhammad dan kepada umat Islam melalui Al-Quran, ibrah, ada pelajaran di dalam kisah-kisah tersebut. Ada hikmah di dalam cerita dan peristiwa sejarah tersebut. Tetapi sejarah itu hanya akan menjadi ibrah, akan menjadi pelajaran liulil albab bagi orang-orang yang berpikir. Artinya sejarah itu baru akan menjadi sebuah pelajaran, akan baru bisa diambil ibrahnya, diambil manfaatnya, diinterpretasikan secara ulang bagi kehidupan hari ini hanya bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang mau berpikir. Sehingga sejarah ini ketika jatuh kepada orang-orang yang tidak berpikir, maka sejarah itu hanya akan menjadi kisah atau menjadi dongeng sebelum tidur yang diceritakan kepada anak-anak. Nah, kita sebagai kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia tentu harus menggunakan pendekatan pemikiran untuk membaca sebuah sejarah, untuk membaca sebuah realitas masa lampau. Untuk apa? Untuk mencari ibrah. Untuk mencari. Kemudian lanjutan ayatnya disampaikan, maka hadisan yuftarong, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, ini bukan suatu kisah yang dibuat-buat. Walakin tasdiqul ladzi baina yadayhi, tetapi sejarah, fungsi sejarah di dalam Al-Quran, tentu nanti sebelum kita berbicara tentang sejarah Indonesia ya, fungsi sejarah di dalam Al-Quran adalah tasdiqul ladzi baina yadayhi, untuk menjelaskan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Bagaimana mungkin atau bagaimana itu bisa terjadi? Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Fir'aun. Allah mengatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya Allah akan menolong jasad Fir'aun. Allah akan menjaga jasad Fir'aun yang tenggelam di dalam lautan tersebut supaya tidak dimakan oleh bakteri, tidak dimakan oleh ikan dan lain sebagainya.
Dan di akhir abad ke-19 jasad mumi Firaun itu ditemukan. Nah, ketika jasad Firaun itu ditemukan, itulah tasdiqal ladzi baina yadayhi, untuk menjelaskan bahwasannya apa yang disampaikan di dalam Al-Qur'an adalah kebenaran. Wa tafsila kulli syai'in, dan untuk menjelaskan segala sesuatu. Nah, ini kita cermati ikhwah fillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah itu adalah tafsila kulli syai', untuk menjelaskan banyak masalah, untuk menjelaskan banyak masalah. Artinya di dalam sebuah peristiwa sejarah itu mengandung sunnatullah, yang sunnatullah itu harus mampu kita baca, harus mampu kita baca. Setelah kita berhasil membaca sunnatullah di dalam kisah atau di dalam sejarah, maka itu kita bandingkan dengan konteks hari ini. Dengan konteks hari ini, apa hari ini yang sedang terjadi, kita bandingkan dengan yang telah terjadi, maka nanti insya Allah kita akan menemukan hasil dari apa yang hari ini terjadi. Nah, ini di dalam istilah fikih manhaji, manhaj istimba dinamakan fikih tawakkuk atau forecasting, menerawang masa depan melalui berbagai realitas-realitas yang berlaku, gitu ya. Kemudian warahmatan liqaumi yu'minun, dan sebagai rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah, dari ayat ini kita akan memulai pembicaraan kita pada siang hari ini. Nah, saya teringat perkataan Prof. Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau mengatakan, sejarah sebagai landasan dasar penuturan wahyu yang diterima oleh Rasulullah berdampak akbar dalam mengubah rasa dan cipta umat yang mengimaninya. Tanpa sejarah yang benar, manusia akan kehilangan jati dirinya. Ya. Tanpa sejarah yang benar, manusia akan kehilangan jati dirinya. Kejahiliahan terjadi sebagai dampak kehilangan jejak-jejaknya atau kehilangan jejak sejarahnya. Artinya suatu komunitas, suatu peradaban akan terjadi kejahilan peradaban ketika melupakan jejak sejarahnya, atau memang jejak sejarah itu sengaja dihilangkan sehingga generasi yang datang kemudian tidak memiliki akar yang kuat terhadap pribadinya, ya. Tidak memiliki akar historis yang kuat untuk menatap masa depan, gitu. Kemudian beliau juga mengatakan, hanya dengan kembali memahami sejarah secara benar akan terselamatkan dari keruntuhan derajat kemanusiaan, gitu. Akan menyelamatkan keruntuhan peradaban dari keruntuhan derajat kemanusiaan. Nah, kemudian berbicara tentang sejarah Indonesia. Indonesia ini kan bukan Indonesia ya, secara keumuman ini kan bukan produk yang singkat. Artinya dia memiliki histori yang sangat panjang, yang kalau kita bicarakan semua tentu tidak akan selesai kita bicarakan, dan juga bukan kapasitas saya untuk membicarakan sejarah Indonesia secara menyeluruh, gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita ketahui, poin-poin yang kita ketahui, tanah air kita ini telah mengalami fase-fase yang sangat lama, gitu ya, fase yang sangat lama. Nah, dari fase-fase yang begitu lama tersebut yang berada di zaman-zaman terdahulu, kita mulai dari Nusantara. Nanti kita akan baca Indonesia ini perjalanannya seperti apa, kemudian peran umat Islam di dalam perjalanan sejarah kebangsaan kita, gitu ya. Nah, kita mulai dari Nusantara, gitu. Dari Nusantara. Sebelum Indonesia bernama Indonesia, sebelum tanah air kita ini bernama Indonesia, namanya adalah Nusantara, gitu ya. Nusantara. Nah, kata Nusantara ini diambil dari kata Nusa dan Antara, gitu ya. Nusa diartikan sebagai pulau dan Antara artinya ya antara, gitu. Karena memang geografis kita terdiri dari pulau-pulau, dan bahkan jumlahnya sampai belasan ribu pulau, gitu ya. Nah, di dalam Nusantara ini terjadi banyak sejarahnya, gitu ya. Nah, setelah Nusantara kemudian berubah menjadi East Indies, India Timur. Nah, ini ketika mulai orang-orang daerah barat dan orang-orang Eropa menemukan wilayah kita, wilayah Nusantara, kemudian mereka mengatakan East Indies, India bagian timur, karena memang terletak di timur India, gitu. Setelah berubah dari Nusantara menjadi East Indies, tanah air kita berubah menjadi Hindia Belanda, Sejak VOC
kongsi dagang Belanda datang ke Indonesia dan menancapkan kuku penjajahannya. Itu sangat lama gitu ya, sangat lama. Menjadi Hindia Belanda. Kemudian dari Hindia Belanda di tahun 1928 tanah air kita ini mulai menemukan menemukan bangsa Indonesia. Jadi tahun 1928 melalui momentum Sumpah Pemuda, tanah air kita menemukan istilah bangsa dan nama Indonesia gitu ya. Kemudian setelah bangsa Indonesia di tahun 1945 tanah air kita berubah menjadi negara bangsa Indonesia. Jadi itu adalah perjalanan secara umum dari tanah air kita yang terdiri dari ribuan pulau ini. Nah, sekarang kita coba flashback dari Nusantara, East Indies, Hindia Belanda, bangsa Indonesia, negara bangsa Indonesia, itu apa sih secara umum yang pernah terjadi di tanah air kita ini. Nah, di fase Nusantara ini fase yang sangat lama terjadi. Di dalam fase Nusantara pernah terjadi kekuasaan Hindu-Buddha dan kekuasaan Islam. Jadi kekuasaan Hindu, Buddha, kemudian Islam ini yang menghiasi Nusantara gitu ya. Ada Hindu, ada Majapahit, ada Sriwijaya dan lain sebagainya itu. Kemudian muncul Islam yang dimulai di Perlak di Aceh bagian timur, yang Kesultanan Islam Perlak ini sudah berdiri sekitar tahun 320-an Hijriah. Gitu. Artinya abad keempat Hijriah sudah ada Kesultanan Perlak yang di dalam beberapa sejarah yang disebutkan oleh Profesor Hashimi adalah bermadzhab Syiah. Gitu. Jadi Kesultanan Islam pertama itu bermadzhab Syiah berdasarkan salah satu penuturan Pemakala yang terjadi di konferensi kebudayaan di Medan sekitar tahun 1960 gitu ya. Nah, fase Nusantara sampai kerajaan-kerajaan Islam ini kan berbicara sangat panjang ya. Islam kalau di Jawa sendiri ada Kesultanan Demak ya. Kesultanan Demak, kemudian setelah Kesultanan Demak itu tidak berusia panjang, kemudian pindah ke Pajang karena perebutan kekuasaan antara Sultan Benowo dan Joko Tingkir, Raden Hadiwijaya itu. Kemudian dari Pajang juga tidak berselang lama karena dari Pajang itu pindah ke Mataram, kemudian dari Mataram itu pecah-pecah menjadi beberapa kesultanan yang saat ini masih ada gitu ya. Kemudian di saat masa Demak ada beberapa kesultanan Islam pecahan, misalnya Kesultanan Cirebon, kemudian Kesultanan Banten, kemudian konon ada beberapa riwayat sejarah yang mengatakan Kesultanan Giri Kedaton itu lebih dahulu ada ya. Lebih dahulu ada daripada Kesultanan Demak gitu. Dan bahkan ada beberapa saya menemukan salah satu majalah yang mengatakan di daerah Lumajang ya, daerah Lumajang Jawa Timur itu ada Kesultanan Islam yang lebih lama daripada Kesultanan Demak dan Kesultanan Giri Kedaton. Memang artinya Kesultanan Islam ini ya, Kesultanan Islam di Indonesia di Nusantara waktu itu memang banyak, kemudian berhasil memberikan sumbangsi peradabannya. Dan peradaban yang dibangun oleh Kesultanan Islam itu tidak sepele, besar sekali. Misalnya peradaban Islam di daerah Sumatera, di Kesultanan Samudra Pasai atau di Kesultanan Islam Aceh, Ibnu Battuta di dalam rihlahnya, di dalam buku rihlahnya itu di bagian-bagian akhir itu menjelaskan tentang kesultanan yang ada di pesisir Sumatera, gitu, di pesisir Sumatera. Nah, yang beliau cermati di perjalanannya ke Sumatera tersebut adalah beliau mendapati kehadiran ilmu agama itu sangat luar biasa, sangat dalam. Majelis-majelis ilmu itu ada. Bahkan raja kalau dia tidak memiliki majelis fikih, ya, majelis syariat, dia apa istilahnya dipandang rendah. Dan Ibnu Battuta mengisahkan bahwasanya dia hadir di majelisnya raja. Kalau nggak salah Sultan Iskandar atau siapa gitu.
Nah, itu bisa dilihat lagi referensi kitab itu gitu. Nah, kemudian di Mataram misalnya ada kisah yang menyebutkan ketika sebelum Mataram pecah-pecah menjadi Kesultanan Yogyakarta dan lain sebagainya itu, Mataram pernah diserbu oleh Belanda atau Inggris, saya lupa tepatnya. Dan di keraton itu ada sekitar 7.000 naskah. Ada 70.000 naskah yang naskah itu diambil semua oleh Belanda, dijarah gitu. Hanya ditinggalkan beberapa sejarah gitu. Ditinggalkan beberapa kitab naskah sejarah tentang kepahlawanan Hamzah bin Abdul Muthalib gitu. Nah, artinya adalah Kesultanan Islam ini memberikan sumbangsi peradaban yang sangat luar biasa besarnya terhadap keilmuan gitu, terutama keilmuan syariat. Kalau kita membaca sejarahnya Sunan Ampel misalnya, Sunan Ampel itu ketika beliau datang ke Kesultanan Majapahit di sekitar abad ke-14, Sunan Ampel itu datang tidak langsung mendakwahkan Islam gitu. Tidak langsung mendakwahkan Islam. Tetapi yang beliau lakukan adalah mendirikan sekolah politik, ya, mendirikan sekolah politik di dalam kerajaan Majapahit. Gitu. Karena faktor yang menyebabkan Sunan Ampel mendirikan sekolah itu adalah panjangnya perang Parikrek, ya, perang saudara yang melanda Majapahit itu. Kemudian banyak ahli-ahli politik yang meninggal. Kemudian datanglah Sunan Ampel, kemudian mendirikan sekolah politik gitu. Itu artinya bahkan Sunan Ampel pun yang Muslim, dia memberikan sumbangsi peradaban terhadap kerajaan Majapahit yang notabene kerajaan Majapahit waktu itu sudah mau runtuh gitu. Kedatangan Wali Songo ke Nusantara itu kan menandakan akan runtuhnya Kesultanan Majapahit gitu. Meskipun bukan menjadi penyebab runtuhnya, ya, bukan menjadi penyebab runtuhnya. Sama juga dengan Maulana Malik Ibrahim, ya. Maulana Malik Ibrahim ketika datang, yang sekarang makamnya di Gresik itu, ketika datang beliau membangun sistem pertanian yang belum dikenal di masyarakat Jawa. Jadi tanah, kalau teman-teman ke sawah itu kan ada pematang, ya, ada pematang. Awalnya nggak ada sawah-sawah itu nggak ada. Tetapi kemudian Maulana Malik Ibrahim datang dan membawa konsep pertanian dari wilayah dia, kemudian dibawa ke Jawa dan diterapkan konsep pertanian yang ada pematang-pematangnya tersebut. Dan juga beliau menciptakan bendungan yang sangat luar biasa di tepi sungai Berantas gitu. Jadi ini adalah sumbangan-sumbangan yang dilakukan oleh para pendakwah Islam dan Kesultanan Islam secara umum gitu. Dan Islam pernah jaya. Islam di Indonesia itu pernah jaya. Islam pernah jaya bersama Kesultanan Aceh Darussalam. Islam pernah jaya di masa Kesultanan Samudra Pasai. Islam pernah jaya di masa Kesultanan Demak. Islam juga pernah jaya di era Kesultanan Mataram gitu. Artinya saya mau mengatakan begini, Indonesia ini pernah jaya ketika Islam berkuasa gitu ya. Islam pernah jaya ketika Indonesia ini pernah ketika tanah air ini dikuasai oleh Kesultanan Islam gitu. Nah, itu masa Nusantara. Kemudian di masa East Indies ketika kongsi dagang VOC, kemudian atau dimulai dengan Portugal, ya, Portugal datang, kemudian Portugis, kemudian Inggris, kemudian Belanda dengan kongsi dagang VOC-nya. Itu kemudian datang dan mengacau balukan peradaban-peradaban yang telah dibangun oleh Kesultanan Islam. Jadi memang di dalam surat An-Naml tentang kisah Nabi Sulaiman dan Ratu Saba. Ratu Saba ketika mendapatkan surat, ya, ketika mendapatkan surat dari Raja Sulaiman, itu bermusyawarah dengan para pembesar-pembesarnya. Kemudian Ratu Saba mengatakan orang asing kalau dia masuk ke suatu kawasan, maka nalurinya, tabiatnya adalah ingin merusak bangsa itu, ya, merusak yang dimasukinya itu. Dan itu adalah tabiat, ya, tabiat manusia, tabiat kekuasaan.
Kalau ada kekuasaan yang masuk ke suatu wilayah yang itu bukan kawasannya, bukan wilayahnya, maka itu niatnya adalah ingin merusak. Niatnya adalah ingin merusak. Misalnya, ya apa yang telah terjadi di dalam sejarah tanah air kita ini, ya, mereka datang ke negara kita, merusak hubungan harmonis antara orang tua dan anak. Misalnya ada Raja Haji dan Sultan Hasanuddin di Banten, kemudian juga ada di Sulawesi antara Sultan Hasanuddin Makassar dengan anaknya, itu kan juga dikacau balokkan oleh Belanda. Kemudian perdagangan dikuasai, kemudian rempah-rempah di monopoli. Jadi itu semuanya berniat untuk merusak, gitu. Berniat untuk merusak. Nah, merusaknya itu digunakan untuk kemanfaatan negeri mereka sendiri. Negeri mereka sendiri. Jadi meskipun mereka mengatakan kolonialisme dan mengatakan tanah air kita ini adalah tanah jajahan atau tanah bagian dari kerajaan Belanda, Belanda tidak akan pernah membangun Indonesia ini sebagaimana mereka membangun tanah Belanda, gitu. Karena memang tanahnya berbeda. Belanda ya Belanda, East Indies ya East Indies, itu bukan dari Belanda. Adapun penjajahan atau pembangunan yang dilakukan oleh Belanda di Indonesia atau di tanah air kita ini, ya memang niatnya untuk memperlancar bisnis mereka, gitu ya, untuk memperlancar memungut uang dari rakyat tanah air kita. Itu Hindia Belanda dengan jadi Hindia Belanda East Indies tadi. Jadi East Indies itu ketika masa East Indies itu kongsi-kongsi mulai datang ke Indonesia, mulai melakukan adu domba, kemudian monopoli dan lain sebagainya. Kemudian di masa Hindia Belanda. Nah, kalau kita sebut Hindia Belanda, berarti ketika Belanda itu sudah menancapkan kekuasaannya di tanah air kita ini. Belanda datang, awalnya VOC, kongsi dagang mereka itu. Dan belum kerajaan Belanda yang langsung mengambil ahli penjajah yang ada di Indonesia, gitu ya. Sampai nanti tahun sekitar 1800 itu VOC bubar dan baru Ratu Belanda mengambil alih penjajahan di Hindia Belanda. Nah, ketika Belanda ini menjajah Indonesia, ya, Belanda dalam artian kerajaan Belanda itu pernah suatu ketika Belanda itu dikalahkan oleh Prancis. Makanya Gubernur Jenderal Daendels itu adalah dari Prancis, ya, Kemudian ketika masa penjajahan Belanda itu juga, Inggris juga pernah menjajah Indonesia. Kita kenal ada Gubernur Jenderal Thomas Raffles, gitu. Jadi Thomas Raffles itu adalah dari Inggris yang kemudian membuat buku sejarah yang dijadikan patokan atau sumber primer di dalam penulisan sejarah kita, bernama History of Java, gitu ya. Nah, itu dilakukan oleh Raffles, dan Raffles ini memiliki kegemaran penelitian. Dia mengumpulkan berbagai macam tumbuhan, spesies langka, gitu. Bahkan bunga bangkai itu kemudian diberi nama sesuai dengan namanya. Hingga akhirnya Prancis dan Inggris ini bisa diatasi oleh kerajaan Belanda, dan Belanda bisa menancapkan kekuasaannya kembali di Indonesia sampai nanti munculnya Jepang. Dan setelah tanah air kita mengenal istilah Hindia Belanda, tanah air kita mengenal istilah bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia sebagai bangsa, sebagai nation, ini diproklamirkan di Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, momentum Sumpah Pemuda itu adalah mengokohkan kebangsaan wilayah Nusantara itu di bawah satu nama bernama Indonesia dengan 3 poin sumpah tersebut. Itu. Nah, tentang nasionalisme,
kapan sih Indonesia itu atau bangsa Nusantara itu mengenal nasionalisme? Nah, ternyata menarik ini. Istilah nasionalisme itu dimasyarakatkan oleh Sentral Syarikat Islam. Dalam kongres pertama Sentral Syarikat Islam pada tanggal 17 sampai 24 Juni tahun 1916. Jadi kongres pertama Syarikat Islam itu mengenalkan istilah-istilah nasionalisme. Mengenalkan istilah nasionalisme dan memperkenalkan pemerintahan sendiri. Pemerintahan pribadi. Artinya para pemikir Islam lah yang memiliki sumbangsi yang sangat besar untuk mengenalkan nasionalisme. Itu.